Siapa yang akan memimpin doa? Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Sofi. Semoga doa kita ya, kalian hari ini belajarnya semangat ya. Walaupun karena pagi apa siang apa malam ya? Tapi siap setelah siapa? Baik ya. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Saya sama? Ya, oke ya, nggak apa-apa ya. Mungkin ada keperluan, kita doakan keperluannya dimudahkan. Baik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang biar semangat lagi. Ayo, kita stretching ya. Siapa? Pada punya stretching kan? Ayo, dulu, sini. Oke, silakan Nina. Ya. Nanti aku bilang kasih semangat, kalian jawab G-O-O-D-G-O-B, good job, asik, good job, gitu ya? Oke. 1, 2, 3, Mipa kasih semangat. G-O-O-D-G-O-B, good job, asik, good job, asik. Saya mau mengingatkan materi kita minggu lalu itu kita kan mulai tentang bioteknologi ya, dimana minggu lalu kita mempelajari tentang apa sih itu bioteknologi, kemudian prinsipnya. Coba ditanya siapa yang masih ingat apa itu bioteknologi? Oh Riko, siapa Riko? Bioteknologi itu tentang pemanfaatan makhluk hidup. Oke, tepuk tangan dong buat Riko. Pertanyaannya untuk mengingatkan kita ke materi sebelumnya ya. Waktu itu kita belajar tentang prinsip bioteknologi, kemudian bioteknologi itu dibagi dua ya. Ada nggak yang masih ingat tuh apa saja pembagiannya? Oh, saya bisa kasih. Ada dibagi dua, bioteknologi konvensional sama bioteknologi modern. Oke, ada yang bisa membedakan nggak keduanya? Perbedaannya apa? Kenapa sih ada konvensional? Kenapa ada modern? Sofi menambahkan lagi? Boleh. Kalau bioteknologi tradisional itu lebih ke bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup. Sementara kalau bioteknologi modern itu lebih ke arah rekayasa genetika. Oke, tepuk tangan. Hari ini materi kita berarti bagaimana kita mengenal kedua produk dari bioteknologi konvensional dan modern ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada yang mau membacakan? Silakan. Dari nomor berapa? Muhajir, silakan. Hari ini apa? Yang pertama, mengidentifikasi berbagai produk bioteknologi melalui tayangan video atau gambar yang rupa. Yang kedua, menjelaskan tentang teknologi, bahan, proses, produk, dan dampak penggunaan. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pembuatan produk bioteknologi konvensional dan peneliti. Oke, terima kasih ya Muhajir ya. Itu pembelajaran tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai diskusi, ini adalah, coba, ini kenal semua nggak gambar-gambar ini? Yang ada yang dari gambar ini ada yang pernah belum kalian konsumsi tidak? Ada. Yang mana yang tidak? Mana yang belum pernah konsumsi? Mana yang belum pernah? Ada nggak? Siapa yang belum pernah konsumsi ini? Atau baru tahu hari ini gambar ini? Yang gambar pertama apa? Oke. Yang gol itu tahu dari apa bahan dasarnya? Betul, susu kan? Yang diberi bakteri kan? Oke. Yang sebelah sana? Oke. Sebelah sini? Oh ya. Ini sama dari koko. Yang sebelah sana? Oke. Pernah megang nggak ini semuanya? Pernah makan ya? Oke, berarti kita tidak akan mengalami kesulitan untuk mengenali produk-produk sekarang. Berarti saatnya kalian berdiskusi. Kan Ibu sudah memberikan apa yang akan kalian diskusikan kan? Dari bioteknologi dua macam ini kalian mau mendiskusikan apa kan Bu dan cara kalian? Kalian memilih bahwa Bu ada yang konvensional dua kelompok, yang modernnya dua kelompok. Oke, sekarang kita ingin tahu yang dua kelompok konvensional yang mana?
Oke, produknya apa yang akan kalian perdalam nanti? Kecap. Yang akan kembali. Buatan kecap. Oke, yang belakang? Tempe. Oke ya, nanti akan ada 2 produk di pertemuan berikutnya. Kalian 2 kecap, kalian 2 tempe. Hari ini kita diskusi bagaimana proses itu dengan baik dan benar ya. Ya. Yang ini apa yang diambil nanti? Didiskusikan apa? Wah, keren banget ya ini kloning pada hewan sama vaksin. Oke, nanti kita lihat ya seperti apa kelompok belakang. Baik tabung dan insulin. Nah, berarti ini ilmuwan-ilmuwan muda nih calon-calon ya. Calon perusahaan-perusahaan muda kan gitu. Bisa tempe dan kecap gitu kan. Kalau ini ilmuwan-ilmuwan muda. Oke, baik silakan. Kalian silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit. Dari sekarang kalian diskusikan. Silakan kalian eksplorasi apa yang bisa kalian jelaskan. Yang ini tempe, apa yang akan kalian bahas dalam itu. Silakan diskusikan. Ada banyak. Oke, silakan begini. Oke, nanti kalian akan mengisi di lembar kerja kalian ya. Ibu sudah siapkan. Ini tadi usaha tempe yang bisa dibantu gimana? Kalian kira-kira dijelasin. Kan yang nomor 1 itu nanti bakalan dikelasin sama Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Tempe dulu, ya bisa tempe maju. Bawa tuh hasilnya. Tepuk tangan dong buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pertama ini kita terima kasih dulu dan selalu moderator dan jadi terima dengan demikian nanti kalian selanjutnya silakan kembali. Nah kali ini kita akan membahas bioteknologi konvensional. Sebelumnya saya akan mengulas kembali apa itu pengertian bioteknologi dan bioteknologi konvensional. Bioteknologi adalah ilmu atau teknik yang mengubah bahan mentah menjadi produk yang berguna melalui transformasi biologi. Terus kemudian bioteknologi ini sendiri sudah terbagi menjadi 2, yaitu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, bioteknologi konvensional merupakan kegiatan bioteknologi yang menggunakan organisme untuk menghasilkan produk jasa atau barang yang bermanfaat bagi manusia melalui ini adalah video pembuatan setelah itu kami menggunakan air hingga akan berjalan terhadap air. Setelah itu kalian tunggu hingga 5 jam. Kalau udah 5 jam hasilnya seperti ini dan tampilan kacanya seperti ini. Setelah kita masukkan ke dalam panci, kalian tambahkan air secukupnya hingga garamnya. Dan kita tunggu hingga mendidih. Kalau udah mendidih, kalian matikan apinya dan kalian tunggu hingga masukin kacang kedelainya dan tambahkan air. Kalau udah kalian tunggu sampai 10 menit seperti ini hasilnya dan kalian matikan api. Dan kalian masukkan ke dalam wadah. Dan kalau udah kalian videonya ada pertanyaan. Halo, perkenalkan saya Pak Bayu Rahman. Saya dari kelompok A. Ini memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, tempe itu kan makanan khas yang berasal dari Indonesia dan sudah dikenal sejak lama. Menurut pendapat kelompok kalian, bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar makanan tempe ini menjadi makanan yang
memiliki nilai yang jauh di masyarakat. Terima kasih. Perkenalkan saya Nadia. Saya ingin bertanya, kan kadang kita kalau bikin tempe itu ada kegagalannya kan. Nah, tempe itu ada beracun seperti tempe bongkrek. Nah, kenapa sih tempe bongkrek itu beracun? Kan gimana apa upaya yang dilakukan supaya dapat nilai jual yang di masyarakat? Yang pertama pastinya mengolah tempenya dengan kualitas yang baik. Terus bisa cari alternatif produk kreatif dan dengan rasa dan kemasan yang lebih kekinian, supaya masyarakat itu bisa tertarik. Terus yang ketiga itu pengembangan pasar, penjualan online, karena satu coba online itu bisa meningkatkan nilai jual itu. Yang terakhir, media sosial juga dapat digunakan. Harga yang terjangkau dan rasa yang gurih, tempe bongkrek begitu disukai. Mengandung zat beracun meskipun rasanya enak dan harganya murah. Tempe bongkrek tak memiliki gizi yang begitu baik, bahkan memiliki racun yang dapat membahayakan. Kandungan yang menyebabkan beracunnya tempe bongkrek ini Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga tadi kelompok 2 kelompok yang tadi sudah mempresentasikan ya. Kalian mungkin dapat pengetahuan baru ya tentang tempe ya gitu. Nanti kalian menjadi bagus lagi. Yang berikutnya, kelompok mana yang tampil? Silakan. Yang tepuk tangan dulu dong buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nasibah dari kelompok 1 sebagai moderator. Di sini kami akan menayangkan video tentang pembuatan pizza. Sebelum itu saya akan memperkenalkan. Pertama ada juru bicara 1 bernama Marisa, yang kedua juru bicara 2 Devina, juru bicara 3 Juli, dan juru bicara 4 Marisa. Dikarenakan kelompok sebelumnya sudah membahas mengenai apa itu bioteknologi, selanjutnya kami akan menampilkan video tentang pembuatan pizza. Selamat datang di zona sekolah. Pendalaman bioteknologi konvensional. Materi balik pembuatan kecap. Kecap ini merupakan hasil fermentasi kacang kedelai menggunakan mikroorganisme yang sama seperti tempe, yaitu jamur jenis kapang seperti Rhizopus oryzae, atau bisa pula jenis Aspergillus, yaitu contohnya seperti Aspergillus wendii dan Aspergillus oryzae. Nah, pada pembuatan kecap ini terjadi 2 kali proses fermentasi sob, yaitu ada fermentasi koji dan juga fermentasi moroni. Fermentasi koji disebut juga dengan fermentasi kapang. Nah, proses ini sama seperti proses pembuatan tempe sob, yaitu kedelai hitam pilihan yang sudah disortir, dicuci dan juga direbus, kemudian ditambahkan dengan mikroorganisme, lalu akan dibiarkan beberapa hari sob hingga terbentuklah miselium. Nah, setelah fermentasi koji, kemudian dilakukan dengan fermentasi moroni atau fermentasi garam. Nah, disebut dengan fermentasi garam ini karena fermentasi ini dilakukan dengan cara merendam hasil dari fermentasi koji dengan larutan garam, yang dimana konsentrasinya 20 hingga sampai 30%. Fermentasi moroni ini lalu dibiarkan selama 14 sampai 120 hari sob di dalam suhu panas sekitar 25 derajat Celcius. Ketika fermentasi ini selesai, tahap selanjutnya yaitu dilakukan penyaringan. Setelah itu melakukan pemasakan dengan menambahkan beberapa bahan tambahan seperti misalnya gula ataupun rempah-rempah lainnya untuk diproses menjadi kecap. Nah, kurang lebih seperti itulah mekanisme yang terjadi pada pembuatan kecap sob. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bunga Rianita Fazira, ingin bertanya. Menurut kelompok kalian, kesulitan apa yang paling besar yang harus diperhatikan dalam tahapan pembuatan kecap tersebut agar kecap yang dihasilkan berkualitas baik? Terima kasih Bunga atas pertanyaannya.
kita semua. Menjawab dari pertanyaan dari Wahya. Jadi bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang menggunakan peralatan dan bahannya yang sederhana dalam proses pembuatannya. Bioteknologi konvensional itu menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan mikroba baru yang bisa berguna manusia. Kelompok kecap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Tanida, moderator dari kelompok 3. Jadi untuk kita kali ini kita bakal membahas tentang bayi tabung dan insulin. Pasti beberapa dari kalian sudah pada pernah dengar kan tentang bayi tabung dan insulin? Tahu. Dan untuk yang belum tahu, tenang. Di sini kita bakal membahas tentang bayi tabung dan insulin mulai dari pengertian, cara pembuatan, sampai dengan dampak positif dan negatifnya. Jadi untuk materi yang akan disampaikan oleh keempat teman saya yang berada di hadapan kalian. Yang pertama adalah Dia Febriani. Guys. Ada Luka Mali Akbar. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke materinya yang akan dibawakan oleh ibu bicara kita yang ada di depan. Ibu bicara Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat memulai diskusi kita bakalan mulai dengan masuk ke materi bayi tabung. Ya, dari pendahuluan ya. Bayi tabung ini belakangan jadi topik yang serius buat dibicarain karena bayi tabung ini dinilai bisa menjadi solusi untuk pasangan suami istri yang kesulitan punya anak. Entah kesulitannya itu karena suatu penyakit atau suatu kelainan. Nah, metode bayi tabung ini sendiri ini pertama kali diterapkan pada tahun 1978, yakni lewat kelahiran seorang pria berkebangsaan Inggris bernama Louis Brown. Jadi ibu dari si Louis Brown ini pas 7 bulan sebelum lahirin disuntikin embrio dalam rahimnya, yang mana embrio itu nanti bakalan lahir sebagai si Louis Brown. Nah, sejak saat itu reproduksi yang dengan menggunakan bayi tabung ini disebut dengan in vitro fertility, disingkat IVF. Di Indonesia sendiri IVF ini pertama kali diterapkan pada tahun 1987, yang mana hasilnya sendiri melahirkan seorang anak bernama Nugroho Karyanto. Prinsip dasar DNA rekombinan di dalam divisi manusia terdapat kromosom yang mengandung gen. Salah satunya adalah gen penghasil insulin. Gen tersebut dipotong oleh enzim denaturasi endofosfatase. Gen yang dipotong ini nantinya akan dimasukkan ke dalam plasmid bakteri, yaitu plasmid bakteri E. coli dan plasmid. Karena itu plasmid harus dipotong. Jelaskan. Nah, kalau misalkan ada yang nggak jelas, bisa ditanya. Perkenalkan, nama saya Tri Kamdani. Saya dari kelompok 1. Jadi pertanyaan. Tadi kan udah disebutin ya, dampak negatif sama dampak positifnya bayi tabung. Nah, secara umum, coba jelaskan proses dampak negatif proses bayi tabung sama positifnya. Jelaskan. Ada pertanyaan lain? Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febriani. Saya menanyakan mengenai materi insulin. Kadang kan ada seseorang yang butuh insulin tambahan kan? Kira-kira kami siapa yang membuat seseorang itu membutuhkan insulin tambahan? Saya akan menjawab pertanyaan dari topik. Jadi dampak positif dari bayi tabung itu memberi harapan kepada pasangan suami istri yang lambat mempunyai anak atau mandul
akibat kelainan organ reproduksi. Untuk dampak negatifnya terjadi stimulasi nuklear yang berlebihan sehingga bisa menyebabkan beberapa keluhan seperti kembung, mual, dan muntah, meningkatkan risiko kehamilan, kembar lebih dari 2 anak, meningkat karena banyaknya embryo dan dihasilkan dari proses fertilisasi in vitro, dan bermacam-macam risiko lain yang dapat timbul seperti biaya yang kecelakaan, kelelahan fisik, dan tekanan emosional. Mungkin menjawab yang pertanyaan tentang insulin, seseorang harus mendapatkan insulin kembali itu kalau misalnya sensitivitas terhadap insulin dia itu rendah. Nah kan hormon insulin itu kan bisa mempengaruhi berat badan kan. Nah kalau kita kelebihan berat badan itu bisa tubuh kita tuh makin gak vokal buat menerima hormon ini. Jadi kadar gula darah kita makin tinggi dan susah dikendalikan. Yang kedua itu ada sel beta di pankreas itu rusak. Nah tubuh kalau yang punya gangguan dalam merespon insulin membutuhkan lebih banyak hormon untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Nah produksi hormon tersebut kan bikin pankreas capek dan akhirnya bisa berhenti menghasilkan hormon. Nah kalau misalnya tubuh udah nggak bisa menghasilkan hormon, kita bisa mengikuti terapi yang untuk mencegah kadar gula darah naik. Nah kalau misalnya biar kita terhindar penyakit hormon ini, kita bisa rutin cek gula darah dari mulai sekarang dan jangan khawatir ini bisa di kantor BPD. Jika ada kekurangan kan saya sudah tidak sama mendapatkan kelompok 3 good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Budi Jadika dari kelompok 5 sebagai moderator. Perkenalkan saya Raihan, Alina, Ija, dan Nadia. Jadi kami akan memperkenalkan tentang materi bioteknologi kloning pada hewan. Selanjutnya kami akan memperlihatkan video kloning pada hewan. dengan proses seksual atau reproduction teknologi. Nah, jadi pemerintah Indonesia merupakan usaha pertanyaan individu ya. Jadi tidak akan menjadi 2, yaitu cloning embryo dan cloning transfer inti. Kita akan bahas masing-masing cloning pada embryo dan cloning transfer inti. Tapi sebelumnya saya akan jelasin dulu manfaat dari cloning. Mengapa ada cloning bukan juga, yaitu bisa juga disebut sebagai dampak positifnya. Nah, cloning manusia itu biasanya diterapkan di eksaminasi sebagai sederhana. Nah, kemudian organ manusia bisa dikloning dalam cara seperti untuk dimanfaatkannya sebagai organ pengganti bagi pemilik organ itu sendiri, ya, untuk meminimalisir resiko penolakan. Ya, selanjutnya sel-sel dari cloning juga diidentifikasi berada dengan rusak, contohnya ada gula saraf dan juga jaringan otot. Nah, teknologi cloning ini juga memungkinkan para ilmuwan medis untuk bisa menghidupkan maupun mematikan sel. Nah, dengan itu mampu mengatasi kanker serta juga mengamankan proses perumahan. Kemudian teknologi cloning ini menggunakan pengujian dan juga penyembuhan bagi penyakit keturunan. Ya, jadi manfaatnya dapat menyebabkan kanker, kemudian menghentikan serangan jantung, serta membuat tulang terlihat dari penyambung, atau juga tulang rawan yang kotor dari tubuh pasien untuk tujuan penyembuhan dan juga rehabilitasi. Yang pertama kita bahas tentang cloning embryo. Nah, cloning embryo ini merupakan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan individu baru dengan sifat genetik sama dan metode berikutnya untuk kembali ke cloning secara efektif. Jadi kembali ini diharapkan dapat diperoleh yang berkualitas baik dan dilakukan dalam waktu yang lebih cepat. Ya, jadi
video ini dapat dilakukan pada Cloning pada hewan itu kan tadi udah dijelasin dan banyak materinya ya. Terus kenapa cloning pada manusia tuh nggak bisa dilakuin sih? Alasan lebih tepat itu apa? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mau menjelaskan dulu tentang beberapa kejadian tentang peneliti yang mengklaim bahwa mereka itu katanya bisa menjawab dengan mudah. Yang pertama itu, jadi pada bulan Desember tahun 2002, bayi manusia pertama itu adalah seorang bayi perempuan yang diciptakan oleh perempuan bernama Cloning. Nah, itu mengklaim kalau misalkan dia berhasil mengkloning bayi perempuan. Terus setelah beberapa waktu kemudian, dia juga mengklaim kembali kalau misalkan dia itu berhasil mengkloning bayi laki-laki yang jaringannya itu diambil dari korban kecelakaan mobil yang jatuh. Terus para peneliti sama media itu penasaran benar gak sih dia itu bisa mengkloning dari manusia. Tapi walaupun dari besar sama media atau peneliti, si peneliti ini nggak pernah mampu membuktikan keberadaan kedua bayi tersebut maupun 12 kloning manusia yang katanya dia buat. Terus 2 tahun kemudian di 2004, sebuah kelompok peneliti yang dipimpin oleh Usop Wang dari Seoul National University Korea Selatan menerbitkan sebuah makalah di jurnal Science di mana dia mengklaim telah menciptakan embryo manusia hasil cloning dalam tabung reaksi. Tapi seperti cloning sebelumnya, komite ilmiah independen tidak menemukan adanya bukti untuk mendukung klaim tersebut, dan pada akhirnya makalah yang si kelompok Usop Wang terbitkan di jurnal Science ini ditarik kembali di bulan Januari tahun 2006. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pertanyaan Aisyah tadi, bisa dijelaskan oleh Jadi kalau misalnya secara teknis, cloning pada manusia dan primat lainnya itu akan lebih sulit dilakukan daripada mamalia. Nah, salah satu alasannya itu karena di dalam sel primata ini terdapat dua protein penting untuk pembelahan sel. Nah, biasanya disebut dengan protein spindle. Nah, di protein spindle ini terletak sangat dekat dengan telur primata. Nah, akibatnya karena terletak di sini, jadinya akan mempengaruhi proses pembelahan sel telur ini untuk membuat ruangan bagi inti telur untuk yang akan membuat si proses pembelahan sel ini terganggu. Jadi oleh karena itu pembelahan pada sel primata itu akan terganggu karena proses saya ambil dari kelompok selain yang tadi sudah dijelaskan penelitian yang ada, beberapa warna dan sinar ultraviolet yang digunakan untuk mengangkat itu dapat merusak sel primata dan menyebabkan tubuh. Jadi intinya adanya cloning pada manusia itu memungkinkan, tetapi akan lebih sulit dalam prosesnya. Dibuktikan dengan contoh penelitian yang tadi telah dijelaskan oleh Mbak. Nah, jadi pertanyaan kita kan udah dijawab nih. Terus kalian juga udah nonton video tadi kan. Sekarang kita biar gak terang banget mau main games. Terus pokoknya nanti kalian ke depan ya. Ngomongin domba doli. Kalian ada yang masih ingat gak sih gimana tahapan cloningan domba doli ini? Untuk mengingat proses domba doli ini, makanya kita bakalan main game puzzle ini. Jadi buat mengingat kalian ya. Jadi cara main game itu, ini kan kita udah ada gambar dengan domba doli ini ya. Terus kita bakalan melihat gambar ini selama 10 menit. Terus kalau kalian ada yang ingat, kalian bisa langsung puzzle ini ke depan sini. Ya, satu orang yang ingat langsung aja semuanya ya. Satu pasang ini satu orang. Oke. Karena sih Tidak
Yang lagi dapat kolok. Es doger. Ya lanjut. Yang mau maju berikutnya ayo. Yuk lanjut aja. Siapa lagi yang maju? Ayo. Yang mau maju? Ada berapa lagi? 3 gambar lagi, 3 gambar lagi. Yuk ada lagi. Ki, ayo. Yuk langsung maju aja. Satu lagi. Iya, yuk. Terima kasih semuanya udah berani maju ke depan buat main gamenya. Terima kasih. Dari kelompok kami apabila ada salah kata, assalamualaikum. Terima Oke, gimana presentasi hari ini? Seru. Oke, tadi semua kelompok tuh keren semua ya. Semua menguasai materinya. Tepuk tangan. Sampai membuat kesimpulan ya bersama-sama ya. Gitu. Coba dari kelompok 1 apa kesimpulan kita mulai kita hari ini? Mengetahui bagaimana cara membuat tempe. Kemudian mengetahui juga apa sih arti bioteknologi dan juga mengetahui bagaimana manfaat dari bioteknologi buat teknologi. Baik, terima kasih ya. Kelompok ini gimana kesimpulannya? Sebenarnya sih sebenarnya sama aja dengan tahu dan sama aja terus kayak gimana kita ternyata bisa pakai jamur dan lainnya kayak gitu. Dan jadi tahu harus fokus sebagian ekstraksi karena kalau nggak bisa nggak akan begini. Oke, coba kelompok ini apa kesimpulannya? Dapat kita hari ini apa saja tadi? Tadi kan udah kita penjelasan tentang bioteknologi. Senang. Dan juga teknologi modern. Jadi kita lebih tahu maknanya di dalam. Dalam ya, oke. Punya kelompok belakang. Jadi pada hari ini kita bisa mengetahui mengenai apa itu mengenai produk-produk dari bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern, baik dari segi apa itu produk itu, dari segi cara pembuatannya dan lain-lain. Ya, baik ya. Nah, kesimpulan kita tadi ya, ulang ya. 1, kita sudah mengetahui apa itu bioteknologi konvensional, kemudian modern baik dari definisi, kemudian produknya apa, ya kan? Kemudian dampak dari kedua bioteknologi itu, kemudian kalian sudah mengenali produk-produknya, gitu kan? Nah, jadi berarti pertemuan kita minggu depan kita akan praktikum di lab membuat produk yang tadi ya, bisa tempe, keju, tape dan lain-lain ya. Nanti kita buat produk aslinya, gitu seperti itu. Siap ya minggu depan ya? Oke. Baik, kalau begitu. Sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, nanti saya udah mengirimkan link tes di grup WhatsApp-nya. Kalian nanti isi di situ ya, di Google Form itu. Saya nanti isi, nanti gua akan periksa ya. Gitu. Nah, terakhir nih ya, bagaimana menurut kalian? Apa sih perasaan yang kalian rasakan belajar kita hari ini tuh? Udah panas gitu ya, menjelang sore puasa. Apa nih yang rasakan itu? Gimana Riko? Rasanya gimana Riko hari ini? Katanya Saiful gimana perasaan kamu? Saiful? Akbar? Kenapa? Ya. Gimana? Perasaannya gimana belajar hari ini?
Gembira, senang, bahagia ya. Kelompok kecap, Sal, gimana Sal? Gimana? Tenang, walaupun lapar ya. Oke, tepuk tangan buat kalian. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga dari awal tadi sampai terakhir semua bermanfaat buat kita semua ya. Kalian tetap semangat. Kita akan lanjut materi-materi berikutnya. Hidup biologi. Coba sekali lagi dong. Ya panamnya. Ayo Vina sekali lagi sebelum ditutup. Ayo. Kita tutup ya biar kita terus ya. Dari ini. Udah belajar. Ya kata-kata ini. Ayo. Viva Six Semangat. Tidak boleh biologi. Good job. Good job. Asik. Good job. Good job. Asik. Good job. Tidak boleh biologi. Good job. Good job. Asik. Good job. Good job. Asik. Baik, sekali lagi terima kasih. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.